Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya secara pribadi kenapa memilih di sektor pertanian ini? Karena yang kita ketahui selama ini, bahkan beberapa tahun terakhir ini, sangat-sangat sedikit generasi muda kita yang memilih hidup untuk bergerak di sektor pertanian. Makanya dengan itu, dengan bergeraknya saya selaku kader Ansor, notabene-nya yang berkecimpung kemarin di kota, dengan bertaninya supaya bisa menarik empati dan minat kaum muda untuk terjun dan tidak gengsi untuk memilih pekerjaan sebagai seorang petani. Kenapa pentingnya kita bertani? Kita mulai dari kecil sampai disekolahkan dan dikuliahkan itu murni dari hasil pertanian. Cuma memang ada beberapa faktor yang harus diubah dari cara-cara bertaninya orang tua. Nah, di sini kita harus memilih bagaimana kita bertani secara profesional dan kembali mengembangkan pertanian yang non konvensional. Kenapa kita harus bergerak di sektor pertanian organik? Selain ongkos sedikit, agak murah, hasil juga lebih memuaskan dan menyehatkan. Nah, olehnya itu saya mengajak kaum muda yang pernah malu apabila memilih di sektor pertanian. Apa luas lahan yang dikelola? Ini ada sekitar 1 hektar lebih saya kelola dan saya pilih untuk tanam jagung. Komoditi apa saja yang ada? Yang ada itu ada varietas jagung, ada saya tanam juga jahe merah, sekaligus saya kembangkan sedikit-sedikit ini pepaya California. Saya lihat hari ini Pak Jojo lagi tanam lagi panen jagung kuning ya? Betul. Itu semua organik Pak? Tidak, di 1 hektar lebih ini saya bagi 2. Ada yang main di pertanian organik dan ada juga saya dorong di pertanian konvensional. Kenapa saya bagi seperti itu? Karena saya membuktikan ke petani bahwa hasil dari pertanian alami ini lebih baik hasilnya dibanding menggunakan pertanian konvensional. Dan segi ongkos juga kita agak lebih murah. Nah, itulah yang saya mau dorong di petani supaya ke depan sedikit-sedikit ini kita tinggalkan cara bertani konvensional. Karena ada pertanian yang lebih murah ongkosnya dibanding kita beli pupuk berapa sak dan harganya cukup mahal karena selain pupuk ini juga agak-agak susah didapatkan petani. Nah, beberapa tahun terakhir ini kadang petani ini mau tiba masanya untuk jagungnya mau dipupuk tapi tidak ada pupuk yang keluar, entah apa yang terjadi. Nah, olehnya itu saya pilih di pertanian organik ini karena pupuk yang kita gunakan kita sendiri yang buat, sekaligus beberapa nutrisi kandungan untuk jagung ini ya lebih memudahkan petani. Dan untuk mendorong sektor pertanian alami yang petaninya mandiri, dengan cara inilah yang bisa ditempuh. Oh, jadi dia pupuk organik yang dimaksud itu memang dialamikan begitu ke kebunnya? Betul, ini pertanian alami. Petani yang buat pupuknya dari mengambil beberapa kotoran ternak, contoh kotoran sapi, kemudian diolah, difermentasi, dan petani juga yang membuatkan unsur nutrisinya. Dan ada di sekitar kita. Jadi memang tidak ada alasan untuk tidak bergerak di sektor pertanian organik. Karena selain petaninya mandiri, juga bisa menciptakan pupuk sendiri. Gitu. Dan hasilnya alhamdulillah memuaskan. Kalau perbandingan biaya ya saya pikir sangat jauh berbeda. Kenapa? Karena kalau
yang saya ini kan saya bagi dua, itu yang 1 hektar lebih ini. Nah, pupuk yang saya pakai di sistem pertanian konvensional, saya kan pakai pupuknya itu sekitar 3 sak. Artinya, 1 saknya itu harganya yang saya belikan pupuk itu kemarin karena agak susah untuk mendapatkan pupuk, saya beli 1 saknya itu 160 sampai 260 ribu non subsidi. Nah, kalau subsidi kita belikan di kelompok tani itu sekitar 100 ribu, langsung diantar ke lokasi. Nah, kalau yang konvensional kita cuma butuh ongkos itu cuma 80 ribu setengah hektar ini, bahkan beberapa tahun bisa dipakai. Nah, pemanfaatan untuk komposernya, kita kumpulkan sisa-sisa kotoran ternak dan daun-daun kering, itulah yang kita mainkan dan fermentasi. Nah, saya pikir ini kita nggak beli lagi. Nah, cuma ongkos gula tok yang kita butuhkan untuk buat nutrisi dengan pupuk kandungan Ca, urea, TSP, dan kalium. Yang bermodalkan itu cuma 80 ribu. Jadi pupuk organiknya ini Pak Jojo sendiri yang fermentasi? Ya, saya sendiri. Karena kebetulan kami pernah ikut belajar juga di Salasa yang dipandu langsung oleh Kakanda Admin Salasa. Kebetulan kami kemarin 25 orang berteman langsung dari anak-anak Ansor. Cuman alhamdulillah beberapa 25 ini tetap bertahan. Dan saya kenapa memilih di pertanian alami, karena kalau cuma ilmunya toh yang saya ketahui tanpa saya aplikasikan di lokasi, artinya bagaimana saya pupuk yang digunakan, karena kita ini tidak bercerita soal pupuk kalau di organik ya, alami ya. Kita pakai nutrisi. Nah, nutrisi ini yang dijadikan ada kandungan urea. Yang notabene-nya kita cuma menggunakan ikan. Nah, 1 kilo ikan ini bisa menghasilkan 1 truk pupuk urea konvensional perbandingannya. Bayangkan itu. Kalau kualitas, karena kami sudah mengaplikasikan di lokasi dengan berbagai macam varietas tanaman. Karena saya ini kemarin bergerak di tanaman jangka pendek, kayak kacang-kacangan, kayak kacang panjang, padi, jagung, dan hasilnya alhamdulillah. Kualitasnya rasanya itu kalau dia di padi agak-agak manis berasnya ini. Kedua, berasnya ini, nasinya ini bisa bertahan sampai 2 hari, tidak basi kalau sudah dimasak. Ya, alhamdulillah karena di lokasi ini ada sekitar 1 hektar lebih, sehingga kami betul-betul memanfaatkan. Kenapa? Karena ada beberapa varietas di sini selain dari pertanian, kami juga bergerak di sektor peternakan ayam kampung. Nah, itulah yang kami juga hasil dari kotoran dari ayam kampung ini dan ayam pedaging ini, itu yang kita jadikan kompos. Kita fermentasi 4 hari dan setelah itu kotorannya kita tabur lagi di lokasi pertanian. Artinya ini tumpang sari antara peternakan dengan pertanian. Nah, hasil dari pertanian sebentar itu juga akan dikombinasikan menjadi pakan ternak. Jadi tidak ada yang hilang. Rumputnya dimakan sapi, kotoran sapinya ini kita pakai untuk komposer. Jadi tidak ada yang hilang. Makanya itu kita betul-betul memanfaatkan lokasi yang ada dan yang ada di dalamnya, selain bermanfaat untuk di pertanian dan di peternakan, dan hasil-hasil pertaniannya juga memuaskan. Siap nggak nanti Pak Jojo untuk melakukan pelatihan ke warga atau ke petani-petani lainnya di Bulukumba? Insya Allah dengan niat baiknya, insya Allah saya akan siap. Karena sebelum-sebelumnya juga kita ini sudah jalan di beberapa desa untuk melatih petani. Memang betul ada beberapa petani yang sangat-sangat susah untuk merubah karakter berpikirnya. Karena kecenderungan petani sekarang yang maunya cepat dan cepat ada dan tidak
merepotkan. Nah itu yang ada, yang susah kami ubah di petani. Karena padahal kalau disadari bahwa ini sangat simpel caranya. Yang penting petaninya mau belajar Tapi dan siap berubah. telat ya. Insya Allah saya siap. Oke. Ya baiklah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.